Halo, Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini masih kita membahas tentang Mendeley. Jadi di dalam Mendeley ini berpotensi membantu kita untuk mencari atau mengumpulkan data-data penelitian. Nah, data penelitian yang saya maksud di sini adalah penelitian data sekunder ya. Jadi terkadang di dalam penelitian kita itu kan membutuhkan data-data yang mana kita tidak tidak bisa mencari di dalam data-data primer atau mungkin kita membutuhkan support data dari data-data yang sudah diunggah oleh orang lain yang artinya sahih bisa kita gunakan di dalam penelitian kita. Oke, di dalam Mendeley itu para autor atau peneliti-peneliti itu telah melakukan proses publikasi terhadap artikel-artikel mereka, bahkan juga ada yang mempublikasi data yang mereka olah atau mungkin data yang mereka hasilkan, dan ini sah kita gunakan untuk melanjutkan atau untuk diolah dalam penelitian kita yang berhubungan dengan data tersebut. Baik, kali ini kita pastinya harus memiliki akun Mendeley dulu ya teman-teman ya. Nah, akun Mendeley ini tujuannya adalah untuk menyimpan data tersebut dan juga menyimpan dari file metadatanya, karena bagaimanapun data yang dihasilkan di dalam Mendeley, karena ini adalah data dari para peneliti yang telah terpublikasi, kita wajib melakukan proses citasi. Nah, oke, setelah kita sudah memiliki Mendeley Desktop yang sudah terinstall di laptop kita, langkah selanjutnya kita masuk ke dalam web data Mendeley. Nah, caranya begini teman-teman. Jadi data Mendeley, jadi kalau tidak hafal dengan linknya, langsung googling saja di Google, kemudian cari data.mendeley begini saja, kemudian tekan enter. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung klik di pilihan pertama. Biasanya langsung masuk pilihan pertama. Di sini ada data https:/data.mendeley.com. Kita langsung klik saja seperti ini. Nah, kalau sudah, kita disajikan halaman seperti ini ya teman-teman ya. Jadi pastinya kalau teman-teman memiliki Mendeley Desktop, pastinya kan sudah memiliki akun ya, sudah memiliki akun Mendeley. Jadi disarankan untuk melakukan login, meskipun sebenarnya kita bisa mencari data Mendeley itu tanpa harus login. Nah, perbedaannya apa? Kalau kita tidak login, nanti aktivitas kita ini, misalnya kita ingin mencari sesuatu, sering-sering mencari dokumen-dokumen ataupun data yang berhubungan dengan penelitian kita, kalau kita tidak login, kita akan sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari Mendeley. Tapi kalau kita login, artinya Mendeley akan mencatat riwayat pencarian kita, sehingga kalau suatu saat kita melakukan proses pencarian lagi, Mendeley akan memberikan referensi yang lebih spesifik gitu ya. Jadi disarankan untuk login. Oke, sekarang kita bisa login di sini, sign in atau register. Kalau sudah memiliki berarti kita tinggal login saja gitu ya. Kalau belum memiliki berarti kita harus login ya. Nah, ini saya coba login dulu ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilakukan login dulu. Nah, kalau teman-teman sudah login, nah nanti kan kita akan disajikan beranda kita ya. Ini artinya di sini kita sudah login karena ini ada Hello Fitri gitu ya. Nah, setelah itu sebelum kita masuk ke mencari, nah ini sebagai informasi saja bahwa kita tidak hanya bisa melakukan proses pencarian dan mengambil data atau dataset dari penelitian yang telah terpublikasi, tapi kita juga bisa membuat dataset, kita bisa mempublikasikan dataset kita dengan create new dataset. Nah, pembahasan tentang ini akan kita bahas di video yang lainnya ya. Jadi kalau saat ini kita fokus di mencari dataset. Oke, untuk mencari dataset maka kita dihadapkan pada ini. Kita akan diberikan fasilitas mencari di sini. Nah, kita di sini bisa mengetikkan kata kunci. Nah, mengetikkan kata kunci ini sebenarnya sama persis dengan kita mencari
jurnal atau bukan artikel yang sesuai dengan tema. Jadi kata kunci ini sangat menentukan hasil pencarian ya teman-teman ya. Jadi tidak ada bedanya perlakuan atau tips triknya dalam mencari dalam menentukan kata kunci. Nah, Mendeley ini karena di sini adalah internasional, artinya yang terbanyak memang data-data yang berbahasa internasional, artinya berbahasa Inggris. Tapi tidak menutup kemungkinan kita mencari data dengan bahasa Indonesia misalnya. Bisa, dia akan menemukan jika memang ada begitu ya. Jadi ini saya contohkan ya, kalau bahasa Inggris sudah umum ya. Saya contohkan misalnya mencari data penelitian atau dataset penelitian tapi dari peneliti Indonesia. Jadi katakanlah misalnya saya mencari di sini data pasien COVID misalnya. Nah, saya buat begitu ya. Kemudian klik searching atau tekan enter. Nah, nanti kita tunggu hasilnya. Nah, di sini teman-teman ya, yang sebelah kiri ini adalah apa ya? Pilihan gitu ya. Artinya diberikan kriteria. Kita diberikan kriteria mulai dari tahun kita inginkan tahun berapa. Nah, di sini kalau Mendeley menyediakan mulai tahun 1970 sampai saat ini. Nah, tinggal kita inginnya mencari data di tahun berapa. Jadi kita tinggal mengetikkan dari mana ke mana gitu ya. Ini misalnya contohnya saya buat semua tahun. Kalau semua tahun berarti ini tidak saya ubah. Nah, setelah itu di sini ada tipe. Nah, ada data types. Data types ini adalah tipe-tipe atau kelompok dari tipe-tipe dataset yang ingin dicari. Nah, ini ada sebanyak ini ya, teman-teman ya. Jadi, ada yang bertipe dataset, artinya dataset ini ya bebas saja ya. Nanti biasanya ini ada pada penelitian data-data jurnal atau mungkin appendix dari jurnal maupun buku-buku dan yang lainnya. Terus kemudian ada collection dan seterusnya. Nah, biasanya kalau misalnya kita ingin data itu sudah dalam bentuk yang tabular begitu, misalkan dalam file Excel gitu ya, kita bisa klik langsung di tabular. Kalau saya biasanya saya mencari data tabular karena apa? Karena yang kebetulan jenis penelitian yang biasanya saya lakukan adalah penghitungan-penghitungan dari data yang di situ sudah ada atribut dan sudah ada proses list dari tabel-tabelnya begitu ya. Nah, semua ini tergantung dari teman-teman. Jadi ada juga yang membutuhkan dalam bentuk gambar, video, ini ada semua. Jadi bisa dipilih. Dan di sini ada angka-angka ini adalah sebanyak sekian data gitu ya. Jadi kalau misalnya tabular ini ada 1374 berarti 1370 data yang telah disiapkan atau ditemukan yang berhubungan dengan kata kunci tadi. Nah, misalnya di sini saya pilih tabular. Nah, setelah itu di dalam tabular, kalau kita sudah pilih tabular, di sini otomatis akan melakukan menyajikan hasil ya, hasil sesuai dengan yang tersedia dalam bentuk tabular. Nah, kalau ada ini berarti ini tersedianya dalam bentuk tabular, ada dataset maupun dokumen begitu. Jadi, kalau kita mencari di sini pencarian tabular, maka dia akan menyajikan sesuai dengan apa yang disajikan oleh masing-masing tema ini, masing-masing judul ini gitu ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk tabular. Misalnya yang bawah ini hanya berbentuk data tabular dan dataset, tidak ada dokumen seperti itu. Kemudian di sini di bawahnya ini ada export. Nah, ini penting karena di dalam export inilah nanti yang kita mengalamatkan dari data yang akan kita olah ini, yang akan kita ambil ini, supaya citasinya ini bisa kita alamatkan sesuai dengan citasinya, jadi kita bisa simpan. Oke, kita mulai dulu di mendownload ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya kita cek dulu cara ngeceknya begini. Jadi di sini bisa katakanlah saya acak saja ya, contohnya misalnya yang saya ambil adalah ini gitu ya. Ini kita supaya mudah ya, ini saya klik kanan saja kemudian buka tab baru. Nah, ini adalah lebih detail dari informasi tentang dataset tadi. Nah, selalu kita perlu mencari ininya, transkripnya, gitu ya. Nah, transkripnya karena yang ingin saya cari adalah hanya file Excel-nya, maka di sini saya cukup
download Excel-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman butuhkan yang lain, katakanlah misalnya di sini juga dibutuhkan, maka teman-teman bisa mendownload sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya saya download semua, jadi semua yang berhubungan dengan data ini, tema ini akan terdownload. Nah, kalau disarankan mengambil seperlunya saja. Jadi di sini saya pilih dataset public file Excel ya. Nah, ini saya klik download, maka di sini tersimpan. Nah, di sini tersimpan ya. Nah, ini saya lihat langsung di sini ya, di filenya saya lihat di sini ya. Nah, ini dataset public sudah. Kemudian saya buka ya, karena ini Excel, maka saya buka dalam bentuk Excel, dalam format Excel. Nah, ini kita tunggu untuk prosesnya ya, teman-teman ya. Ini masih melakukan proses membuka. Nah, membuka file yang dimaksud tadi. Nah, ini adalah hasil file Excel yang sudah kita download tadi. Nah, ini ya, kalau saya buka. Nah, ini adalah file Excel dari dataset yang sudah saya buka tadi. Nah, oke, katakanlah ini data-data ini anggap saja cocok gitu ya. Nah, kalau cocok, nah kita kan perlu menyimpannya, boleh menyimpan data ini bisa saja disimpan di dalam Mendeley desktop, bisa tidak, tapi yang pasti alamatnya harus disimpan. Nah, kalau file Excel ini kita ingin simpan dalam Mendeley, kita harus menyimpannya dulu ke dalam PDF dengan cara begini. File, kemudian save as. Ini saya ini dulu ya, saya buat sebentar. Nah, ini saya enablekan dulu supaya bisa diolah ya, supaya bisa saya simpan. Nah, jadi kita harus ubah dulu teman-teman ya. Jadi file Excel ini ke dalam PDF supaya bisa disimpan di Mendeley. Oke, ini kemudian file save as. Kemudian katakanlah saya simpan di folder download misalnya gitu ya. Nah, ini jangan lupa diubah ke dalam PDF. Jadi ini save as type-nya PDF. Nah, ini maka jadi file PDF kemudian save. Nah, setelah ini sudah kita lakukan proses menyimpan ke dalam file PDF, maka kita sudah punya file PDF dari dataset ini kan ya. Nah, ini adalah dataset dari yang sudah kita buat dalam bentuk Excel tadi, kita simpan dalam Excel tadi. Nah, selanjutnya kita perlu menyimpan file metadatanya. Nah, file metadata tadi kita masuk ke tab yang sebelumnya. Nah, ini tadi kan file tadi ya. Nah, kita bisa klik salah satu dari ekspor data ini. Kalau saya biasanya menggunakan file RIS lebih mudah gitu ya. Klik RIS, kita simpan. Nah, ini sudah terdownload gitu ya. Nah, terdownload. Nah, tandanya kita bisa cek di dalam file ini ada file, harusnya ada ini ya. Di file download ini, nah ini adalah file RIS sesuai dengan judul. Kalau dilihat di sini type-nya adalah RIS dan di sini panjang karena berdasarkan judulnya. Nah, setelah itu langkah terakhir adalah menyimpan ke dalam Mendeley gitu ya. Misalnya saya simpan ke dalam folder ini aja ya, di all dokumen ini aja di root. Kemudian sama seperti penyimpanan di dalam dokumen Mendeley kalau kita sudah mendapatkan jurnal gitu ya. Karena tadi kita sudah punya file PDF. Nah, sebelumnya karena file RIS itu harus kita pasang dulu ya, kita import, maka kita import dulu ke klik file, kemudian import. Setelah itu pilih RIS. Nah, setelah itu klik file RIS tadi kan ini ya file RIS-nya, tinggal di double klik atau open gitu ya. Ini diarahkan begini, open gitu atau double klik. Nah, kalau sudah, maka ini adalah file metadata dari dataset tadi. Nah, karena data tadi masih kosong ya teman-teman ya. Ini kan hanya URL-nya ya. Tapi kalau kita ingin datanya ada di mana, supaya bisa kita buka, ini kan belum bisa ya, kita tidak bisa membuka apapun, tidak seperti yang di bawahnya ini kan ada filenya. Nah, supaya ada file yang tadi,
maka di dalam data ini, metadata ini, kita masuk ke file ya. Di sini kita klik add file, maka kita pilih data PDF hasil dari penyimpanan file Excel tadi. Tadi kan ini ya, dataset public.pdf, double klik. Nah, ini maka akan tersimpan. Nah, maka kalau berhasil di sini sudah ada filenya ya. Dan kalau kita double klik nanti akan mengarah ke sini. Nah, ini data-data ini. Nah, kalau kita inginkan dia disitasi ya sama seperti cara mensitasi pada umumnya gitu ya. Jadi kita lakukan proses sitasi di dalam dokumen atau dalam artikel kita. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mencari dataset sekaligus memanfaatkan dataset dan melakukan penyimpanan dataset di dalam Mendeley. Oke, jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.